Sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya di Indonesian Business Forum bersama Pak Beni Cuaca dan Bu Angel Lia Chow. Tadi kita sudah membahas mengenai sales call activity. Setelah itu gimana cara menghadapi customer jika kita mau visit tapi ditolak. Nah, kita akan lebih dalam lagi membahas apa sih sebetulnya transfer value menurut Bu Angel. Baik, sahabat Eljon semuanya, selamat sore dan Bu Frida. Jadi gini, dari order yang kecil itu merupakan momentum dari kita ya Bu ya, untuk melakukan transfer value itu sendiri. Transfer value itu seperti after sales service Bu, melayani customer. Itu yang harus kita punya. Jadi momentum-momentum, jadi seperti kalau kita sudah mendapatkan order, kita nggak boleh kita langsung geletakkan seperti itu, enggak. Kita harus ada melayani customer after setelah mendapatkan order. Itu yang dinamakan untuk transfer value itu sendiri. Jadi transfer value itu efektif untuk mendapatkan repeat order dan wallet share ya Bu Angel? Oh iya pasti Bu. Kalau memang nggak ada transfer value itu mungkin customer jadi nanti merasa gini, oh kamu kalau ada butuhnya aja order kamu baru mencari saya baik-baik sama saya. Tapi kalau semuanya nggak ada layanan berikutnya seperti itu nggak boleh Bu. Jadi kita harus memang yang terpenting juga transfer value itu penting Bu, harus kita lakukan sebagai sales dan supportingnya ya. Mungkin Pak Beni Cuaca bisa menambahkan Pak Beni? Ya, thank you Bu Frida sampai Eljon. Tanpa transfer value, jangan harap repeat order, jangan harap wallet share. Itu so pasti. Tanpa transfer value, jangan harap kita dapat referensi atau referral dari customer. Itu nggak akan mungkin bisa terjadi. Di awal sebelum dapatin order, satu kali chat aja masuk itu, wah senang minta ampun, langsung direspon. Setelah dieksekusi order quotation, apa yang kira-kira Bu Frida lakukan? Sahabat aja lakukan. Nah, itulah penentunya. Jadi setelah terjadinya eksekusi order tadi, itulah penentunya siapa kita sebenarnya, itu kelihatan semua di situ. Nah, kalau di situ kita nggak benar-benar memperlihatkan niat tulus kita tadi, kita benar-benar ingin sama-sama bertumbuh lah ya, kita bertumbuh berkembang secara sehat tadi, nggak akan terjadi repeat order. Boro-boro, yang ada cuma orang kan pakai sekali pakai doang, habis itu ya sudah, referensi dapat referensi apa? Referensi negatif. Itu jangan pakai si anu deh. Itu pas ada order, minta ampun langsung ada chat masuk, hitungan 1 detik langsung reply. Setelah dapetin order, ada chat masuk, telepon masuk, boro-boro diangkat. Nah, ini poin-poin inilah yang harus kita jaga. Makanya tanamkan dulu, Bu Frida Yani sampai Eljon ya, tanamkan dulu niat positif kita itu benar-benar tulus. Jadi jangan niat yang aneh-aneh gitu loh. Nah, dengan niat tulus tadi itu kita mau melayani customer kita. After sales service excellent. Itu kata kunci tadi yang disebut oleh Bu Angel tadi. Tanpa itu ya sudah, bisnis nggak akan bisa sustain. Nah, setelah itu sebetulnya untuk transfer value ini Pak, siapa sih sebetulnya harus berperan aktif atau bertanggung jawab? Mungkin Bu Angel bisa bantu Bu? Kalau untuk siapa saja yang berperan aktif Bu Frida, itu memang mulai dari sales ya Bu ya. Sales itu yang nomor 1. Jadi dia karena apa dia nomor 1? Karena sales itu yang bersentuhan langsung dengan customer. Jadi dia harus yang paling berperan aktif. Gimana ya, tidak boleh kita nggak boleh ngelepasin langsung ke bagian yang supporting seperti bagian operasional, finance, kita tetap harus mendampingi. Tugas sales itu harus tetap mendampingi untuk supporting itu tersebut. Dalam arti di sini didukung itu, jadi janji-janji apa yang diberikan oleh sales itu harus tetap kita penuhi. Seperti itu Bu Frida. Mungkin Pak Beni bisa bantu Pak Beni? Oke, saya tambahin aja. Jadi gini, sales itu pertama kali berkenalan dengan brand A atau brand B itu lewat siapa? Pasti sales kan. Customer itu berkenalan pasti lewat sales kan ya. Kenalnya di situ. Trust itu muncul pertama kali lewat siapa? Trust ke sales dulu Bu Frida. Setelah dia trust ke salesnya, ke personnya tadi ini, baru dia akan trust ke brand. Kalau brand kita ini memang belum trusted branded. Beda dengan kalau brand kita tuh sudah trusted. Ya. Jadi macam-macam cara kita masuk gitu.
Nah, seperti kata Bu Angela ngomong, contoh lah kalau kita beli produk lah, kita bicara kita sehari-hari aja lah, kita beli produk apa misalnya, asuransi contoh misalnya ya. Nah, kita berusaha sama siapa salesnya? Si A kan? Nah, kalau kita kan kepengen semuanya sampai proses klaim pun, reimburse pun, apapun juga, pasti kalau kita berharap sales tadi itu yang mendampingi kita, agent tadi, benar nggak Bu Frida? Apa Bu Frida kenal supporting daripada perusahaan asuransi tadi? Nggak mungkin kenal. Pasti lewat sales tadi. Nah, peran sales tadi itulah is number one. Jadi sales itu bukan hanya menjual selesai enggak. Sales itu harus menjual satu cycle. Jadi bukan hanya menjual services, bukan hanya menjual produk, tapi menjual value-nya kita punya perusahaan yang tercermin lewat daripada sales tadi. Ya. Nah, kalau itu sales people-nya trusted, brand-nya juga trusted, ya kita pasti diantri customer, pasti diantri lah. Demikian Bu Frida. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebetulnya kalau mewujudkan true love yang jika putus akan kembali lagi tetap bisa jadi CLBK? Bagaimana menurut Bu Angel? Jadi kita tetap harus menjalin hubungan baik ya, dengan cara kita komunikasi secara periodik sih. Atau bahkan mungkin kita bisa memberikan seperti surprise kecil ke customer, mungkin pada saat dia ulang tahun, atau mungkin waktu kita lewat gimana gitu, kita bisa memberikan seperti semacam kue-kue kecil seperti itu, nggak apa-apa. Intinya sih kita bisa menciptakan momentum ya, baik di saat customer itu tidak ada transaksi dengan kita maupun di saat customer itu ada transaksi dengan kita. Jadi pada saat customer itu berada di titik terendahnya mereka yang hanya kita saja yang bisa membantu, kita nggak apa-apa, walaupun itu bukan scope di dalam activity kita bantu. Nah, seperti itu yang membuat untuk true love dan akhirnya mungkin CLBK itu ada ya, tercipta ya Bu Frida. Bagaimana dengan Pak Beni? Mungkin sedikit saya tambahkan. Jadi yang terpenting itu sih kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh customer itu sih, itu yang harus dipegang. Mungkin ada tambahan dari Pak Beni. Ya. Ini Bu Frida ini kok lagi membahas true love ini. Iya. True love-an dia ini CLBK aja. Nah, tapi memang benar ya, dalam kenyataan di dunia sales ini memang benar ya. Jadi momen kenangan manis itu penting dijaga. Jadi jangan sampai ada order, kata Bu Angel tadi, baru kita baikin, nggak ada order kita jauhin, jangan. Nggak ada order pun kita tetap sama-sama menjalin hubungan yang baik ya. Momennya itu dibuat indah lah, berkesan. Nah, pada saat pun dia butuh sesuatu, walaupun bukan activity yang harus kita kerjakan, kalau kita bisa, kenapa nggak kita bantu? Jadi jangan semata-mata semua dihitung dengan duit, jangan. Nah, kalau kenangan manis tadi bisa tercipta, Bu Frida, dan suatu saat pun customer itu harus berpisah sama kita, pasti magnet CLBK-nya Bu Frida Yani tadi akan membuat customer itu kembali ke pelukan perusahaan kita. Itu so pasti. Karena nggak mungkin lagi. Kenangan manis itu pasti akan muncul. Loh, dulu saya sama dia dilayani dengan baik. Ada masalah sedikit aja saya bisa sharing sama dia, dikasih solusi. Kok sama yang baru ini nggak dapetin solusi? Tanya sedikit-sedikit minta uang. Nah, itulah yang harus dijaga tadi. Kata kunci dari Bu Angelia tadi apa? Bu Frida tadi true love ya? Ya. True love. Oke, kita akhiri ya dengan true love ini. Oke. Ya, sahabat Eljon, seru sekali ya tadi perbincangan kita, saya dengan Pak Beni Cuaca dan Bu Angelia Chow. Tapi jangan khawatir, untuk mendapatkan informasi seputar dunia bisnis lainnya, saksikan terus di Indonesia Business Forum, hanya di Eljon TV. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.